Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Zulia Almeida Siregar. Saya adalah salah satu dosen tetap di Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Tunas Bangsa Pematang Siantar dengan NUPTK 7733761662230282. Bidang keilmuan saya manajemen. Tujuan video ini merupakan video pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT dalam bidang pengajaran. Mata kuliah yang saya ampu saat ini adalah Manajemen Sumber Daya Manusia pada program studi Komputerisasi Akuntansi. Pada video yang akan ditayangkan adalah materi yang ada di submata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia adalah pemberian kompensasi. Di mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami apa itu arti kompensasi, apa itu tujuan kompensasi, jenis-jenis kompensasi, manfaat kompensasi, faktor-faktor yang mempengaruhi perhitungan kompensasi, serta dapat memahami perhitungan kompensasi uang lembur. Dalam capaian pembelajaran materi kompensasi, mahasiswa mampu menganalisis kebutuhan kompensasi dalam organisasi, merancang sistem kompensasi yang sesuai, mengembangkan kebijakan kompensasi yang efektif dan adil untuk meningkatkan motivasi dalam kinerja karyawan. Mahasiswa diharapkan nantinya dapat mengelola kompensasi secara efektif untuk mencapai tujuan organisasi dan meningkatkan kepuasan kerja karyawan, serta mahasiswa mampu memahami cara menghitung uang lembur yang diterima karyawan dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perhitungan tersebut. Perkuliahan ini dirancang dengan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery adalah proses penyampaian materi dengan baik kepada mahasiswa agar mudah dipahami. Interaction adalah interaksi antara dosen dengan mahasiswa maupun interaksi mahasiswa dengan mahasiswa lainnya. Asesmen adalah penilaian karena adanya pemberian tugas yang diberikan kepada mahasiswa dan evaluasi untuk mengukur tingkat pemahaman mahasiswa dan menerima materi pembelajaran yang telah disampaikan. Pada penilaian dari mata kuliah yang saya ampu adalah 10% dari kehadiran, 10% dari kuis interaktif, 20% dari tugas, 25% dari ujian tengah semester, dan 35% dari ujian akhir semester. Metode pembelajaran yang dilakukan adalah dengan ceramah, diskusi, tanya jawab, sumbang saran, post-test, dan diskusi kelompok. Adapun buku referensi yang digunakan dalam perkuliahan ini yaitu buku Manajemen Sumber Daya Manusia karya Dr. Faustino Cardoso Gomez, buku Manajemen Sumber Daya Manusia karya Marwan Shah, dan buku referensi Manajemen Sumber Daya Manusia lainnya. Demikian deskripsi singkat mengenai mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia, dan berikut adalah video pembelajaran dari saya untuk mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dengan sub pembahasan pemberian kompensasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Apa kabar rekan-rekan mahasiswa? Baik, Bu. Keadaan sehat walafiat.
sudah selesai. Oke, kembali lagi dengan mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Pembahasan kita hari ini adalah pemberian kompensasi. Sebelum kita masuk ke materi ini, minggu lalu kita sudah membahas tentang materi pengembangan dan perencanaan karir. Ada 3 aspek pengembangan karir. Yang pertama apa? Pengembangan kepribadian, pengembangan pengetahuan, dan pengembangan jaringan. Oke, kita lanjut materi kita hari ini, yaitu kompensasi. Kompensasi adalah hal yang penting dalam manajemen sumber daya manusia. Kenapa penting? Karena kompensasi adalah aspek yang paling sensitif di hubungan kerja di dalam perusahaan. Oke, sebelum Ibu memulai dengan materi kompensasi kita, ada yang tahu nggak apa itu kompensasi? Kompensasi itu berupa bonus, Gaji. komisi, gaji, atau apa lagi? Tunjangan hari raya. Selesai. Ya, oke. Dari sini kita akan membahas kompensasi menurut para ahli, yaitu kompensasi adalah kegiatan pemberian balas jasa kepada pegawai atau karyawan. Kegiatan ini meliputi penentuan sistem kompensasi yang mampu mendorong prestasi pegawai dan menentukan besarnya kompensasi yang akan diterima oleh tiap-tiap pegawai. Kemudian, menurut Tohardi, bahwasanya kompensasi adalah dihitung berdasarkan evaluasi pekerjaan yang dimaksudkan untuk mendapatkan pemberian kompensasi yang mendekati kelayakan dan keadilan. Kelayakan dan keadilan, ya, harus adil dalam pemberian kompensasi. Kita sama-sama karyawan baru, istilahnya masih belum ada setahun, ya kita harus sama gajinya atau upahnya yang didapat dari perusahaan di sana. Jangan karena ada orang dalam gitu kan, jadi gajinya lebih besar daripada kita, padahal sama-sama baru kita. Masih kita anggaplah kurang dari 1 tahun, kita masih sama-sama karyawan atau pegawai di sana, ya gajinya ya harus sama, adil seperti itu dalam perhitungan kompensasi. Dari pengertian menurut para ahli, ada yang mau ditanyakan dari kompensasi? Bu, bagaimana cara menentukan kompensasi yang adil dan kompetitif? Terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya bagus, tentang bagaimana cara menentukan kompensasi yang adil dan kompetitif. Kompetitif di sini bersaing, yaitu dengan cara melakukan analisis pasar. Artinya apa? Analisis pasar di sini adalah survei gaji dari perusahaan yang sama dengan posisi yang sama. Jadi perusahaan tersebut survei gaji, survei lapangan, analisis pasar terhadap kompensasi untuk karyawannya. Oke. Yang kedua itu dengan kinerja dan pengalaman kerja. Jadi jelas ya, pengalaman kerja itu membuat kita kompensasinya berlebih dari karyawan sebelumnya. Bisa diterima jawabannya? Terima kasih. Baiklah, kita lanjutkan lagi materi kita tentang tujuan pemberian kompensasi. Tujuan pemberian kompensasi ini penting bagi perusahaan kepada karyawannya. Salah satu dari tujuan di sini adalah mempertahankan karyawan berprestasi yang sudah ada. Yang kedua, mendapatkan karyawan yang berkualitas. Yang ketiga, menjamin adanya keadilan dalam perusahaan. Terus yang keempat, efisiensi biaya. Apa itu efisiensi biaya? Maksudnya di sini adalah bahwa perusahaan memberikan biaya kompensasi tepat sasaran kepada karyawan yang berprestasi. Yang tadi itu ada di poin 1. Baiklah, selanjutnya materi pembahasan kita adalah tentang kompensasi. Ada 3 kompensasi yang akan kita bahas, yaitu pertama, kompensasi langsung
yang kedua kompensasi tidak langsung, dan yang ketiga adalah kompensasi non finansial. Oke, yang pertama kita bahas adalah kompensasi langsung, terdiri dari beberapa poin: gaji, upah, THR, komisi, insentif, bonus, dan bagian laba perusahaan. Oke, dari masing-masing poin tadi pasti ada perbedaannya. Apa itu gaji? Siapa yang tahu apa itu gaji? Saya Bu. Silakan. Nah, jadi gaji adalah bayaran tetap yang diterima oleh karyawan setiap bulan, biasanya diberikan kepada karyawan tetap atau pegawai kantoran. Besar gaji tidak berubah setiap bulan, meskipun jumlah jam kerja bisa berbeda. Imbalan atau balas jasa yang diberikan kepada karyawan itu setiap bulan, jadi ada waktunya. Pokoknya setiap bulan itu karyawan atau pegawai gajian, dan jumlahnya pun tetap. Kalaupun ada kenaikan, ya kenaikan itu dan akan flat rata. Kalau upah, apa pengertian upah? Siapa yang tahu? Silakan. Upah adalah imbalan yang diberikan kepada pekerja berdasarkan jumlah dan jam kerja, hasil kerja atau satuan pekerjaan tertentu. Upah biasanya lebih fleksibel dibandingkan gaji dan sering digunakan untuk pekerjaan harian, borongan atau freelance. Singkatnya, gaji diberikan tetap per bulan dan upah tergantung jam kerja atau hasil kerja kita. Iya, upah dihitung dari jam kerja. Biasanya ini harian atau mingguan seperti itu ya, dan mereka akan menerimanya juga ya namanya harian. Pasti mereka terima upah harian. Itu berdasarkan jumlah jam kerja. Oke, yang selanjutnya yang termasuk dari kompensasi langsung ada komisi. Siapa yang tahu komisi? Apa itu? Komisi adalah bentuk pembayaran yang diberikan kepada seseorang atau pihak tertentu sebagai imbalan atas jasa atau hasil penjualan yang mereka lakukan. Komisi digunakan dalam berbagai bidang seperti penjualan, pemasaran, dan jasa. Iya, betul sekali. Namanya komisi. Jelas yang namanya komisi itu penjualan. Jika ada dapat laba, keuntungan, pasti dibagi komisi dia. Gitu ya, komisi. Terus selanjutnya ada insentif. Siapa tahu itu apa itu insentif? Saya Bu. Silakan. Jadi insentif itu adalah kompensasi atau penghasilan tambahan yang diberikan perusahaan karena karyawan sudah mencapai atau bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Tujuannya itu sebagai stimulus atau pendorong agar karyawan lebih termotivasi, produktif, efektif, dan efisien. Jadi insentif ini Bu bisa berupa uang, barang, atau bentuk lain. Nah, bedanya dengan bonus, insentif ini lebih ke arah dorongan agar karyawan lebih termotivasi untuk mencapai tujuan perusahaan. Sementara bonus ini lebih ke penghargaan setelah tujuan sudah tercapai. Iya, benar sekali. Namanya insentif tidak hanya tentang uang, akan tetapi bisa juga perusahaan berikan itu berupa barang. Kalau target penjualan kita melebihi dari yang direncanakan, pastinya orang yang atau karyawan yang sudah mencapai target tadi pasti dikasih atau diberikan insentif dari perusahaan. Kita lanjutkan, kompensasi yang kedua adalah kompensasi tidak langsung. Artinya imbalan yang diterima pegawai atau karyawan yang diterimanya di kemudian hari, seperti ada contohnya di sini, asuransi kesehatan, asuransi jiwa, apa lagi? Kompensasi. Oke. Yang ketiga, pembahasan kita kompensasi non finansial. Artinya ini tidak melulu tentang uang, ya, tidak melulu atau tidak ada kaitannya dengan uang, melainkan kompensasi ini didapat bernilai positif dan berharga untuk karyawan seperti promosi jabatan, terus peluang pengembangan karir, pelatihan, dan lain sebagainya. Jadi ketiga kompensasi di sini. Ada yang mau ditanyakan? Bukan ada perusahaan yang memberikan fasilitas seperti rumah dinas,
mobil dinas itu termasuk jenis kompensasi yang mana, Bu? Bagus pertanyaannya ya. Dapat rumah dinas, mobil dinas termasuk dari ketiga kompensasi yang mana yang sudah kita bahas? Ada yang bisa jawab? Saya, Bu. Ya. Kalau menurut saya termasuk jenis kompensasi non finansial karena kompensasi ini meningkatkan kepuasan karyawan yang membuat mereka dihargai oleh sebuah perusahaan. Benar sekali. Yang namanya dapat mobil, dapat rumah kan, siapa yang nggak senang, siapa yang nggak bangga, ya kan? Gitu. Jadi merupakan kepuasan dan merasa sangat dihargai seorang karyawan dari perusahaan tempat dia bekerja. Jadi dari pertanyaan dan jawaban kita di sini, ada lagi yang mau ditanyakan tentang jenis-jenis kompensasi? Tidak ada, Bu. Baiklah, pembahasan kita selanjutnya adalah manfaat kompensasi. Ada 3 yang akan kita bahas. Yang pertama, meningkatkan kepuasan kinerja. Artinya, kompensasi yang adil dan kompetitif dapat meningkatkan kepuasan kerja seorang karyawan dan mengurangi turnover. Artinya, karyawan di situ yang ada di perusahaan betah dan tidak keluar dari perusahaannya, tidak resign atau tidak pindah karena merasa tidak adil dalam pembagian kompensasi dari perusahaan yang lama gitu. Jadi merasa puas, yang namanya puas berarti sesuai ya dan sejahtera dalam artiannya dia baik dari pekerjaan sesuai dengan apa yang dia dapat gajinya. Manfaat yang kedua yaitu meningkatkan motivasi. Artinya kompensasi yang terkait dengan kinerja karyawan dapat meningkatkan motivasi dan bekerjanya mereka pasti dengan cara yang lebih baik, dengan sungguh-sungguh, dengan disiplin yang namanya sudah dapat kompensasi. Kompensasinya dapatnya secara adil gitu ya, tidak ada perbedaan dengan karyawan yang lain, sama seperti itu. Jelaslah kita termotivasi, semangat bekerjanya tambah baik gitu maksudnya ya. Jadi selain termotivasi, manfaat yang ketiga apa? Meningkatkan kesejahteraan. Meningkatkan kesejahteraan berarti karyawan dengan keluarganya di rumah dengan keluarganya pasti merasa sudah baik, sejahtera atas kompensasi yang dia terima. Yang sudah kita bahas tadi, kompensasi yang selain dari gaji itu bisa berupa rumah dinas, dapat mobil itu ya, dapat mobil dinas, atau dapat naik jenjang karir, naik jabatan yang merasa sangat-sangat sejahtera seperti itu ya. Dari ketiga manfaat kompensasi, ada yang mau ditanya lagi? Saya, Bu. Jadi, Bu, bagaimana pemberian kompensasi jika karyawan lembur? Oke, pertanyaan bagus dari rekan kita Bintang tentang bagaimana pemberian kompensasi jika karyawan lembur. Sebelum kita melakukan perhitungan tentang uang lembur, alangkah baiknya kita mengetahui dulu faktor-faktor yang mempengaruhi kompensasi uang lembur. Yang pertama, adanya kebijakan perusahaan. Kebijakan perusahaan ini perlu karena perusahaanlah yang mengatur perhitungan kompensasi yang akan diterima karyawan agar tidak terjadi kesalahpahaman atas perhitungan kompensasi. Yang kedua, faktor yang mempengaruhinya adalah kebijakan pemerintah yang tujuannya melindungi hak karyawan dan meningkatkan kesejahteraan karyawan setiap perusahaan. Materi kita selanjutnya yaitu perhitungan kompensasi lembur. Kan pernah sering kita dengar ya bahwa karyawan untuk hari ini, apalagi dengan hari-hari besar yang dilewati, pasti akan mengalami kerja lembur. Perhitungan laporan keuangan perusahaan yang namanya kerja lembur ya pasti kerjanya di luar jam kerja. Kalau jam kerja kita sampai jam 3 sore, berarti dari jam 3 ke atas sampai dia bekerja larut malam, itu yang namanya
Oke, di sini ada rumus perhitungan kompensasi lembur. Rumusnya, upah bulanan per 173 jam, 173 jam dikali persen lembur. Rumus di sini ini sudah ketetapan dari pemerintah. Rumus yang dimaksud upah bulanan per 173 jam kali persen lembur. Persen lembur di sini pada hari kerja itu 1,5. Pada hari kerja 1,5. Jika lemburnya pada hari libur, di sini 2 kali dan 3 kali, ya, 2 kali upah per jam atau 3 kali upah per jam. Di sini jika sudah 7 jam. Kalau 3 kalinya ini lebih dari 7 jam. Berikut adalah contoh perhitungan lembur kerja dari seorang karyawan. Jika gaji atau upah karyawan di sana ada 5 juta. 5 juta sebagai upah bulanan. Upah sama dengan 5 juta per 173 jam. Ini sama dengan berapa per jam yang sudah didapat dari jawaban kita? Ada 28.901 per jam. Oke. Jika dia bekerja jika dia lembur di hari kerja, lembur di hari kerja sama dengan 1,5 dikali 28.901 sama dengan berapa yang dia dapat? 43.351. Jika dia lembur di hari libur, berarti dia mendapat 2 kali 28.901 sama dengan 57.802 per jam. Ini dapatnya per jam. Jika dia lembur 2 jam berarti 57 kali 2. Jika dia lemburnya di hari libur, hari Minggu contoh, kan seperti itu. Atau hari liburnya hari tanggal merah. Sampai di sini mengerti? Baiklah, setelah kita tadi menghitung contoh perhitungan kerja lembur, di sini ada soal latihan yang kita baca dulu ya. Jika Tiara mempunyai gaji 4 juta per bulan, kemudian dia lembur pada hari libur. Dia lembur pada hari libur. Contoh kita buat di sini hari Minggu selama 7 jam. Jam lemburnya 7 jam. Berapakah uang lembur yang Tiara terima? Di sini kita hitung. Ya. Siapa yang bisa menjawab dari soal latihan kita? Silakan maju. Oke, dari soal diketahui gaji atau upah Tiara 4 juta. Dia lembur selama 7 jam pada hari libur. Jadi rumusnya upah per 173 sampai dengan 3.121 jam
negara. Jadi ini dia hasil dari lembur 7 jam pada hari libur, mendapatkan uang 4 juta yang hasilnya kalau dia pada hari libur itu dua kali dari jam per jam dari upah yang dia dapat. Jadi sama dengan 46.242 per jam dikali 7 jam lembur, hasilnya 323.694 rupiah. Ini selama 7 jam satu hari. Jika dia lemburnya selama 2 kali, misalnya ini hari Minggu, kemudian minggu depannya dia lembur lagi, berarti dikali 2 kali lembur 323.694 sama dengan ya 640 sekian. Dimana dengan pembahasan kita perhitungan kompensasi uang lembur, ada yang mau ditanyakan lagi? Yang menjadi pertanyaan di sini, kapan kompensasi uang lembur diterima karyawan? Apakah di saat dia telah selesai lembur 1 hari ini, atau nanti diterimanya setelah 1 bulan atau pas gajian kita bilang? Jawabannya Pas gajian. Iya benar ya. Jadi ini ditunda dulu, walaupun dia lemburnya 1 hari, 2 hari, 3 hari, tapi nanti diterimanya pas setelah melewati 1 bulan ini bareng sama gaji bulan depan. Disitulah uang lembur diterima dari seorang karyawan. Sampai sini paham? Paham. Baiklah, sekian materi kita hari ini. Kita lanjutkan minggu depan dengan pembahasan dengan materi yang lainnya. Oke? Kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, kita tutup pertemuan kita dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran dari saya. Semoga bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.